itu kan berhasil atau gagal. Nah, saya nggak pernah berpikir gagal, tapi saya juga nggak suka kalimat gagal. Kenapa? Karena saya lebih ngomong berhasil atau mau mencoba lagi. Jadi kalau ngomong bakat atau tekad, jelas buat saya itu tekad ya. Jadi atau bisa dilatih, tentu bisa dilatih dengan pengalaman kalian, baik pengalaman dari organisasi, pengalaman kalian ketika mengawali mencoba bisnis. Ukur betul-betul kapasitasmu sehingga ketika kamu tahu kamu siap untuk lakukan itu, ya kerjakan. Shalom saudara, kita kembali lagi di podcast Elroy bersama saya Bim Bim, dan kali ini kita akan membahas mengenai berwirausaha. Bersama narasumber kita saat ini adalah Kak Riko. Beliau seorang pengusaha muda, saat ini menjalankan bisnis berupa tirai PVC, mulai merintis sejak 2013 ya Kak. Ya, mungkin dari Kak Riko sendiri akan menjelaskan sedikit tentang bisnisnya dan juga bagaimana mulai berwirausaha sampai sekarang itu seperti apa Kak ceritanya? Iya, ya saya bikin cerita dari latar belakang dulu saya ya. Latar belakang saya dulu, saya berstudi di Unair, saya mengambil jurusan perikanan pada waktu itu. Tentu ini jurusan yang tidak umum ya kalau saat-saat waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak. Kemudian setelah lulus saya kerja ikut orang pribadi atas rekomendasi dari dosen saya di daerah Sumbawa, tapi setelah itu saya nggak berlangsung lama juga, jadi sekitar ya cuma beberapa hari aja karena memang tidak sesuai dengan dijanjikan lah. Kemudian setelah dari situ saya balik, saya coba lagi melamar pekerjaan lagi dan diterima di salah satu pabrik pakan ternak. Saya ditempatkan di daerah Sumatera sana, tapi juga nggak berlangsung lama, sekitar hampir 2 bulan. Kalau itu pribadi saya, karena saya merasa nggak betah aja, jadi memang keputusannya karena pekerjaan juga berat, nggak sesuai dengan, ternyata berat lah intinya. Jadi saya putuskan untuk keluar, kemudian balik lagi ke Surabaya. Nah dari situ kemudian saya di Surabaya, saya berpikir bahwa saya menetap di Surabaya saja, tetap bekerja. Saat itu pemikiran saya bekerja, tapi pada waktu kuliah saya sudah punya pemikiran bahwa saya suatu saat saya harus berwirausaha, entah apapun itu bentuknya, saya harus ada dalam bidang usaha ini. Kalau dulu usahanya itu masih bikinnya tambak udang, tambak ikan, tapi tentu itu modalnya sangat besar. Dengan keadaan saya saat itu jelas tidak memungkinkan. Jadi pemikiran saya adalah ya saya harus cari kerja dulu, pengalaman dulu untuk menggapai hal itu. Nah setelah itu tadi, setelah saya balik ke Surabaya, ya saya cari kerja di Surabaya aja. Saya nggak harus kerja di yang berhubungan dengan kuliah saya, studi saya. Saya terima kerja apa aja, tapi saya prefernya lebih ke dunia marketing karena untuk ingin mendalami lagi bagaimana market itu, bagaimana cara ngomong dengan orang, deal dengan orang, itu sehingga saya ingin pelajari. Ya puji Tuhan saya diterima di salah satu TV lokal Surabaya. Di sana saya bekerja cukup lama, hampir 3 tahun, tapi di situ memang saya sebenarnya sudah target. Artinya saya nggak ingin kerja lebih dari 3 tahun karena kalau terlalu lama impian saya berwirausaha tadi itu ya akan semakin lama lagi. Jadi cukup nggak sampai 3 tahun saya keluar. Nah setelah keluar pun apa yang saya putuskan wirausaha kecil. Tapi dalam waktu saya kerja di TV lokal tersebut, saya sudah mencoba mulai sambilan lah istilahnya, sampingan, yaitu saya coba jualan bakso mulai dari rumah. Kemudian nggak lama juga rumah yang saya tempati dulu itu akhirnya disita oleh bank. Itu bisnis oleh papa saya dan kakak saya waktu itu, tapi disita oleh bank ya karena ditipu lah intinya, singkatnya begitu, dan harus keluar hingga saya otomatis ya jualan bakso itu juga tutup. Saya pindah ke rumah satunya lagi. Setelah itu ya udah, setelah saya memutuskan keluar dari TV lokal tersebut,
saya putuskan jualan lagi, jualan bakso lagi, tapi di tempat di luar. Tapi juga lagi-lagi nggak berlangsung lama, cuma sekitar 2 bulan, nggak sampai. Ya udah saya tutup lagi itu karena memang pure karena sepi. Jadi sudah nggak begitu laku. Jadi cuma awal-awal aja, setelah itu nggak berjalan dengan baik. Akhirnya ya sudah saya tutup. Setelah itu saya sambil dengan lari ke bisnis travel, tapi travelnya franchise. Saya ikut bayar franchise. Setelah itu saya coba seluk-beluknya. Pada saat itu belum ada sekarang ya kayak aplikasi-aplikasi perjalanan itu, tapi kalau dulu masih oke, dan artinya prospeknya masih bagus. Tapi dari situ cukup menguntungkan, tapi karena franchise ya jadi agak berat karena kita bergantung betul, kalau pada saat itu bergantung betul pada pusatnya. Nggak lama kemudian ada aplikasi-aplikasi perjalanan, dia sudah mulai luntur lah travel tersebut, dan sampai sekarang setelah itu saya bingung. Setelah itu saya posisi dalam hal bingung, artinya apalagi ya yang saya harus coba ya. Tapi motivasinya masih ada. Ketika itu saya berpikir bahwa ya sudah, apa yang ada di sekitar saya apa saat itu? Oh, ternyata bisnis keluarga saya yang sudah hancur ini. Apakah saya masih bisa bangun? Karena saya nggak ada basic, saya juga nggak ada pengalaman, kemudian saya nggak paham barang yang dijual itu apa, bagaimana menghubungi customer saya tidak tahu sama sekali, tapi saya punya basic marketing saja. Nah di situ modal saya, dan ketika itu saya putuskan ya tentu dengan banyak pertimbangan yang cukup menguatkan saya tentu yaitu pasangan saya yang sekarang jadi istri saya ya. Jadi itu membuat motivasi saya sudah dicoba saja dulu, yaitu ya mungkin terkait temanya Bu Hana kemarin juga, pasangan hidupmu itu menentukan masa depanmu juga. Jadi itu salah satu kekuatan terbesar saya juga untuk memotivasi untuk saya coba ambil lagi, karena posisinya sudah rumah disita, hutang di pajak juga banyak, juga ada di beberapa supplier dah. Jadi tentu resiko-resiko itu harus saya ambil. Akhirnya saya putuskan ya udah saya coba jalan saja dulu. Jadi posisi itu sudah rumah nggak ada, jadi nggak ada aset lagi, posisinya sudah benar-benar nol. Cuma ada rumah satu aja yang kita tempati waktu itu. Ya sudah, akhirnya dari situ saya coba jalan dulu. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya sudah ada kantor baru lagi untuk, dan juga ya beberapa aset untuk perusahaan. Itu saja. Ya. Wah ini ya naik turunnya bahkan sebelum memulai ya Kak ya sudah ada ya. Jadi mulai dari yang masih ada hutang sampai sekarang bisa berjalan, berarti kan hutangnya sudah terbayar juga, sekarang sudah profit gitu ya Kak ya. Nah itu Kak, tadi juga sedikit dijelaskan sama Kak Riko gimana dari awal mulai kuliah itu sudah sudah punya keinginan untuk berwirausaha gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Kak baru kepikiran sekarang, atau mungkin kalau misalnya baru kepikiran sekarang mungkin mindset atau mentalnya belum kebentuk. Nah menurut Kak Riko tuh seperti apa Kak mempersiapkan mindset sama mentalnya itu? Ya. Dan yang seperti apa? Betul. Gitu. Ya tentunya nggak ada kata terlambat ya. Berapapun umur kita, yang ada kata terlambat untuk berwirausaha. Tapi yang harus kita pahami, wirausaha itu sendiri kan ya tentu kita kaitannya dengan perusahaan sendiri. Perusahaan itu apa? Perusahaan itu organisasi yang dijalankan untuk mendatangkan profit, untuk mendapatkan profit. Caranya dengan apa? Dengan menjual barang atau jasa. Misal ya saya jualannya sekarang ya jualan produk tirai ini, atau jualan kopi, kemudian jasa desain, jasa mungkin agensi atau kontraktor dan sebagainya. Tentu ada beberapa macam. Tapi yang tentu kita harus pahami 3 hal itu tadi. Ketika kita sudah paham, kuncinya tadi di organisasi, kemudian di profit, dan kemudian produk itu sendiri. Jadi ketika kita memahami hal ini, pahami ini dulu, ya kita akan mulai step by step. Pelajari dulu yang namanya produk itu tadi. Produk, kemudian itu tadi saya jelaskan bahwa ada jasa dan barang. Yang kedua tentu marketing. Nah ini yang kita harus pahami, bahwa marketing itu ngomong tentang apa? Tentang pasar. Nah kalau kita mau buat sesuatu nih, benar-benar kita harus pikir juga bahwa pasarnya itu ada nggak?
Misal kita mau bikin market yang besar, misal nasi goreng, kopi sekarang yang lagi banyak, ya sudah kalau kita mau main di sana, enggak apa-apa main, tinggal kalian mau bikin yang unik-unik itu seperti apa. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa marketnya sudah ada. Jadi ketika marketnya sudah ada, kita nggak perlu edukasi lagi ke masyarakat, ke orang-orang yang mau beli ini. Enggak Kak, aku bikin sesuatu yang unik, misalkan sate biawak begitu ya. Nah, unik sih, tapi kan kita harus mengedukasi lagi gitu loh, mengedukasi lagi. Sate biawak itu kandungan nutrisinya segini, begini, efeknya apa, nah begitu kan. Jadi itu harus kita pikirkan juga bahwa apakah memang itu harus kita kerjakan mulai dari market yang besar atau market yang kecil dan unik, dan kita mau, nggak ada yang salah dua-duanya, artinya tinggal kalian pilih yang mana dan kalian mau berjuang di dua pilihan itu. Yang ketiga, organisasi. Tentu kalau kita jalankan perusahaan, tentu ada sistem yang harus dijalankan nanti. Tentu kalau kita awal nggak bisa kita langsung bilang, kita panggil karyawan sekian ratus, sekian puluh, terus harus beli, harus ngontrak tempat, sewa ruko dan sebagainya. Itu kan mungkin terlalu tinggi. Ya mulai aja dari hal kecil, mulai dari rumah, mulai dari dapurmu kalau kamu bisnis F&B, makanan, minuman. Jadi nggak perlu yang pikir terlalu besar juga, boleh bermimpi besar, tapi mulailah dari hal yang terkecil dahulu. Itu sih. Oke, jadi yang perlu dipikirkan itu tadi marketnya ya Kak ya, market dari apa yang dijual. Terus Betul. kemudian juga apa namanya produknya itu sendiri. Produknya itu sendiri ya. Oke. Jadi mungkin ini ya, kalau sedikit menyinggung mungkin mulai dari mempersiapkan barangnya susah didapat atau enggak, terus kemudian bagaimana menjualnya itu ya Kak ya. Ya itu tentu harus kita pikirkan ya, tapi jangan kita terlalu lama memikirkan itu sehingga kita nggak memulai. Iya, benar, itu yang jadi masalah bagi kita para calon-calon pengusaha yang ingin memulai itu kan kadang itu jadi kelemahan. Gitu. Ya. Sebenarnya yang tadi Riko juga bilang ya, apa namanya, mulai dulu dari hal yang kecil-kecil dulu itu tadi ya, step by step itu tadi. Oke. Berarti itu yang harus ditata dulu ya Kak ya. Terus kalau ini Kak, semangat juangnya Kak Riko itu kalau tadi sempat disinggung juga dari pasangannya sekarang Kak Risma sebagai istrinya itu. Berarti kalau misalnya nih bagi yang belum menikah, berarti support sistemnya ya mungkin dari teman-teman sekitar dan keluarga seperti itu ya Kak ya, untuk bisa punya mental yang misalnya untuk terus berusaha. Tadi kan juga Kak Riko sempat cerita kalau beberapa kali usahanya sempat nggak berhasil, dan kemudian sampai sekarang tetap berkeinginan berwirausaha gitu. Jadi untuk support sistemnya? Iya, kalau ngomong mindset itu sebenarnya sebelum kita ngomong ke support sistemnya, betul, kita ngomong harus ke mindset lagi, mentalnya seperti apa. Kalau saya selalu berpikir dulu mindsetnya itu ya saya harus berhasil, dan kemudian pilihannya itu kan berhasil atau gagal. Nah, saya nggak pernah berpikir gagal, tapi saya juga nggak suka kalimat gagal. Kenapa? Karena saya lebih ngomong berhasil atau mau mencoba lagi. Nah, pilihannya cuma dua itu aja. Jadi ketika kamu ada pemilihan mindset dua itu, ya sudah, ketika ada mindset dan arti nggak berhasil sekarang, kamu mau coba lagi, kamu bangkit lagi, terus bangkit lagi. Jadi itu jadi poin yang harus menjadi kekuatan kita. Nah, support sistemnya dari mana? Tentu saya pikir di dunia terutama kita ya, orang-orang percaya, kalau sekarang kita ini kan podcast Lehero ya, tentu kita berbicara tentang pelayanan mahasiswa. Jadi pengalaman kita di mahasiswa, artinya pengalaman termasuk di pelayanan, di organisasi, kalau di sana di unit kegiatan mahasiswanya, ya coba terlibat di situ. Kenapa saya bilang itu penting? Karena itu akan jadi modal kamu. Modal apa? Bukan hanya sekedar modal untuk kalian bisa berbicara, kalian bisa mengorganis ketika ada satu kepanitiaan, tapi benar-benar bisa mendalami emosi kalian ketika menghadapi masalah di dunia usaha. Kemudian tentu ya secara iman kita akan jadi terus diingatkan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mensupport. Tentu orang terdekatlah yang sangat-sangat
berperan penting, terutama ketika kalian mulai usaha, entah itu orang tua kalian, keluarga kalian, adik-adik kalian, atau kakak kalian, dan tentu pasangan kalian. Cuma yang tadi saya sampaikan di awal, karena posisi saya saat itu memang sudah ada rencana menikah, kurang lebih 1-2 tahun kemudian setelah pembicaraan itu, ya tentu saya akan harus bicara terus dengan pasangan saya, karena itu menyangkut masa depan kita dan nanti anak-anak kita tentunya yang harus kita pertaruhkan ya. Jadi ya saya harus melibatkan dia, karena sisa hidup saya kan bersama dia. Dan itu selamanya, dan selamanya itu lama banget. Gitu. Iya. Tadi yang sangat berkesan tadi pas ketika Kak Riko bicarain soal mindset itu ya, kalau misalnya berhasil atau mau mencoba lagi, itu menurut saya juga mindset dan mental yang apa ya, kalau sudah tertata di dalam pikiran kita itu akan kebawa juga ke mental sama apa namanya niat juangnya itu ya kayak untuk terus mengusahakan ini adalah kesempatan lain, kalau misalnya saya gagal di kesempatan ini ada kesempatan lain untuk dicoba lagi gitu ya kayak ya. Oke. Terus Kak, kalau menurut Kak Riko sendiri atau dari pengalamannya Kak Riko, berwirausaha itu sebenarnya bakat atau bisa dilatih ya Kak ya? Karena kan ada beberapa orang yang sekali berusaha terus langsung bisa, itu seperti apa Kak? Kalau Kak Riko tadi kan beda pengalamannya. Iya. Ya kalau bakat itu kan kita identiknya dengan semacam gift yang memang diberikan Tuhan kepada manusia kan begitu ya, bakat, talenta begitu ya. Nah, kalau pertanyaan bakat, saya rasa mungkin tidak tepat, saya bilangnya lebih ke tekad. Jadi bukan bakat tapi tekad. Kenapa? Karena memang itu butuh daya juang, butuh usaha di sana. Namanya aja pengusaha. Kata dasarnya aja Pak, usaha. Jadi ya itu ada usaha, bukan sekedar modal yang kita pikirkan, tapi usaha dari diri kita sendiri yang untuk mencapai tersebut. Jadi kalau tadi pertanyaan di awal yang ya Kak, kalau Kak Riko tadi kan ada sudah kepikiran dari kuliah. Nah kalau gimana kalau yang setelah sudah kerja terus tiba-tiba kepikiran jadi kuliah, jadi pengusaha gitu ya. Tapi bahayanya adalah ketika kita terpikir seperti itu, jangan-jangan kita berpikir karena lihat YouTube, terus termotivasi karena orang-orang yang sudah sukses, tiba-tiba dari karyawan terus jadi pengusaha. Kadang itu kan kayak euforia semu di dalam perasaan kita, sehingga kita tiba-tiba putuskan untuk resign, udah aku usaha aja. Nggak berhikmat juga kalau kita begitu, tapi tentu harus kita pergumulkan, kita doakan. Apalagi kalian mungkin yang sudah menikah atau yang mau menikah, itu kan harus dipikirkan juga karena itu menyangkut lagi-lagi masa depan, jadi tidak bisa kita buru-buru. Nah jadi kalau ngomong bakat atau tekad, jelas buat saya itu tekad ya. Jadi atau bisa dilatih, tentu bisa dilatih dengan pengalaman kalian, baik pengalaman dari organisasi, pengalaman kalian ketika mengawali mencoba bisnis yang kalian coba akan pingin lakukan, begitu sih. Itu. Ya, jadi dari berbagai pengalaman itu ya Kak ya. Betul. Tadi ya dari berbagai pengalaman yang sudah dialami, terus kemudian bakat atau bisa dilatih itu tadi lebih ke tekad itu ya Kak ya. Oke, tekad yang itu tadi yang cukup berkesan itu tadi ketika Kak Riko jelasin pengusaha tuh kata dasar atau awalnya tuh kan berusaha gitu ya. Jadi kalau nggak berusaha ya apakah bisa dikatakan pengusaha juga gitu ya. Oke, walaupun sebenarnya karyawan berusaha, cuma beda itunya konteksnya. Oke. Terus Kak, kalau Kak Riko tadi kan sempat mencoba berbagai jenis bidang usaha untuk kemudian berbisnis di situ. Terus kemudian sampai akhirnya di titik yang sekarang, untuk kita cara mencari usaha yang cocok sama kita pribadi kita itu gimana Kak? Dan juga kalau misalnya kayak Kak Riko tadi kan juga sebenarnya beda kan antara yang sudah di kuliah atau dipelajari selama sekian tahun, terus kemudian kok berwirausahanya seperti ini. Nah itu bagaimana Kak untuk melihat hal-hal seperti itu? Ya, bagaimana mencari usaha yang cocok dengan diri kita? Tentu
poin pertama adalah lihat diri Anda, maksudnya diri kita sendiri ya. Jadi ukur diri Anda, kapasitas Anda sejauh mana kita punya kapasitas untuk menjalankan usaha itu. Tapi juga jangan jadikan kapasitas itu sebagai hal yang aku punya kapasitasku cuma segini, aku mau melangkah ke sini udah nggak jadi. Jadi kayak begitu. Tapi ukur betul-betul kapasitasmu sehingga ketika kamu tahu kamu siap untuk lakukan itu, ya kerjakan. Misal, aku punya bakat atau talenta menjahit nih, punya keahlian menjahit nih, ya sudah coba aja dari keahlian menjahit itu. Kemudian kamu punya keahlian desain, ya sudah coba aja itu. Marketnya gimana Kak? Jual aja, yang sekarang kan sudah zamannya online. Kamu bisa di marketplace, bisa di mana, di Instagram, Facebook dan sebagainya. Tentu yang itu bisa kamu jadi alat pemasaran produk yang akan kamu jual. Jadi mulai dari mana yang cocok, ya itu tadi. Coba dari kamu ukur dirimu sendiri, kamu bisa lihat kapasitasmu sejauh mana. Mulailah dari hal tersebut. Itu. Jadi bukan jadikan itu hambatan ketika kamu malah membuat dirimu sendiri insecure dengan keadaanmu. Tapi coba buat kapasitasmu itu untuk melangkah mulai dari yang kecil dulu. Kemudian kalau ditanya gimana Kak kalau itu nggak sesuai dengan bidang waktu kita kuliah dulu, ya itu memang jadi pergumulan saya juga ya. Artinya saya sudah kuliah 4 tahun setengah, 5 tahun, tapi ujung-ujungnya saya nggak sesuai dengan mata kuliah studi saya. Jadi kayak ngapain terus saya susah-susah, nah kayak begitu kan. Tentu itu pemikiran yang ya tidak bagus buat saya pribadi. Pemikiran itu sempat ada sehingga itu juga membuat saya sedikit terlalu lama bergumul di dalam pemikiran tersebut, sehingga saya nggak melangkah karena pemikiran itu. Tentu ketika kita tahu bahwa pemikiran tersebut mengurung kita, ya kita harus pecahkan itu sehingga kita harus melangkah. Nah pada saat itu ya pemikiran saya adalah toh nggak berdosa begitu loh. Itu satu yang halal, yang penting kamu kerjakan dengan betul. Tuhan berkenan atas apa yang sudah kamu kerjakan, ya kerjakan saja. Loh terus gimana kuliahku? Ya nggak apa-apa toh. Kalau saya pribadi apa yang saya dapat kok nggak berguna Kak? Nggak juga. Pasti pengalaman dulu ketika kamu berkomunikasi, apalagi ketika kamu berorganisasi di dalam unit kegiatan mahasiswa misalkan, ya ketika kamu berbicara dengan teman-teman, ketika menyampaikan proposal, ngomong ke dosen, terus mencari dana untuk dana kepanitiaan, itu kan dasar-dasar yang sudah kamu dapat. Nah dasar-dasar itu ya kamu bisa pakai. Jadi jangan bilang nggak kepakai, tidak. Itu sih menurut saya. Iya. Jadi perlu melihat kapasitas diri dulu. Betul. Tapi jangan jadikan kapasitas itu sebagai malah batasan gitu. Betul. Ya. Malah jangan malah minder atau insecure tadi, tapi gimana dengan kapasitas itu, kapasitas saya, kapasitas diri untuk berwirausaha sesuai dengan hal itu tadi gitu ya. Dan juga kalau misalnya ketika berkuliah itu kan nggak cuma mata kuliah saja yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita berorganisasi, berkepanitiaan, hal-hal seperti itu kan juga sebenarnya pada dasarnya sudah melatih kita di basicnya untuk berwirausaha gitu ya Kak ya? Iya. Kata dasarnya pengusaha, berwirausaha, data dasarnya itu usaha, bukan modal. Memang usaha itu perlu modal, betul saya bilang.